Ini Hanif Alatas mengutip kitab Muqaddimat, mengutip kitab Rasail, bahkan ditaruh di dalam apa buku yang tadi itu, yang baru itu ditaruh. Itu saya kadang-kadang ketawa. Itu lafadznya ditaruh, lafadz yang menyerang mereka sendiri itu ditaruh di situ. Itu apa maksudnya itu? Jadi lafadz sebuah kaidah yang sendiri gitu, Mas Rifki. Itu ditaruh di kitab itu, di dalam buku apa namanya Ketidakabsahan Nasabalawi itu gitu, yang 500 halaman. Itu banyak sekali yang apa namanya menyerang mereka sendiri, kemudian ditaruh di dalam halaman-halaman itu. Apakah menganggap sebenarnya masyarakat kita ini nggak bakal baca itu gitu, hanya melihat tebelnya udah ada jawaban. Mungkin yang diharapkan seperti itu, tetapi kita di dalam untuk memberikan pencerahan terhadap masyarakat ini tidak boleh apa namanya kita bosan. Kita harus, karena ini masalah berhubungan dengan kemuliaan dan kehormatan keluarga Nabi besar Muhammad SAW. Tidak boleh ada orang-orang yang bukan keturunan Nabi mengaku keturunan Nabi bi ghairi haqqin. Tidak boleh ada orang yang berhaplog grup selain J1 hari ini mengaku keturunan apa garis laki-laki kepada Rasulullah. Masa ini belum terlalu mengkristal, tapi masa depan tidak bisa lari lagi. Maka menurut saya dengan berbagai macam apa namanya alasan-alasan yang ditulis itu sebenarnya akan semakin membuat susah bergerak apa anak cucu mereka di masa yang akan datang. Ini saya bukan nakut-nakutin, tapi memang apa algoritma masa depan itu seperti itu nanti yang akan terjadi. Ilmu pengetahuan kebenaran itu tidak bisa untuk dilawan dengan sesuatu yang gair maksus. Ilmu pengetahuan kebenaran itu verifikatif. Hal-hal yang tidak verifikatif masa depan akan ditinggalkan oleh peradaban. Kemudian apa yang diucapkan oleh ulama tentang apa namanya kitab-kitab yang hari ini banyak, tapi ujungnya cuma satu, yaitu Al-Burqatul Musiqah. Karena An-Nafah Al-Ambariyah ini dengan apa namanya ini kitab Tuhfatul Talib ini ujungnya nanti ke kitab siapa namanya Syekh bin Abu Bakar As-Sakran Al-Burqa itu, kembalinya ke situ. Kata ulama begini tentang kitab yang banyak itu. Ini bisa dilihat di dalam kitab Muqaddimat fi Ilmil Ansab. La yuhtajju li kasratil masadiri idza kanat kulluha tunqalu min aslin wahidin. Tidak bisa dijadikan hujah banyaknya kitab-kitab apabila semuanya dinukil dari asal yang sama. Kitab Balawi hari ini yang menerangkan Balawi sebagai turun Ahmad bin Isa ratusan, betul, tetapi semuanya mentok kepada Al-Burqatul Musiqah itu. Yang kata Mas Romel itu mentoknya enggak ke Al-Burqah, ke Al-Jawr Sabab, ya sama-sama beda beberapa tahun saja. Sebenarnya apa namanya saya menganggap dua ini akan merupakan sebuah kesatuan. Tapi karena orang-orang awam, nanti para peneliti tidak akan bisa mengakses kitab Jawr Sabab karena memang tidak berani dicetak itu oleh orang-orang Yaman itu karena bermasalah. Penulisnya ini disebut meninggal 742 apa 732 itu. Tetapi apa namanya di dalam kitabnya ada orang-orang yang hidup di abad ke-9. Itu kan aneh kan. Katakanlah apa namanya Al-Jawr Sabab itu betul-betul karya orang di abad 9. Siapa namanya? Itu yang mesti dijawab dulu kan. Mencari seorang Abdurrahman Al-Khatib itu susah sekali itu. Kenapa susah? Ya kan memang ini sosok bermasalah. Bagaimana sosok bermasalah? Ini bisa jadi kitab ini karangan Balawi kemudian diatribusikan pada seorang ulama yang bernama Abdurrahman Al-Khatib itu.
dalam ilmu nasab ini ada sebuah kaidah bahwa yang bisa untuk menetapkan nasab itu adalah kitab-kitab yang kutiba alal maksud, yaitu ditulis dengan dasar untuk menetapkan nasab. Ya, makanya kenapa ini yang disebutkan oleh Hanif Alatas CS ini kitab nasab terlebih dahulu, karena dalam kaidah nasab yang bisa mengisbat nasab hanya kitab-kitab nasab. Kitab-kitab yang ditulis bukan untuk mengisbat nasab seperti kitab tasawuf, kitab apa namanya itu sejarah, kitab tarajim, itu sama sekali tidak bisa untuk mengisbat nasab. Yang bisa mengisbat nasab adalah kitab-kitab nasab, dan kitab nasab yang pertama kali ditulis ya berbarengan dengan hidupnya Ali Asakron juga 880, ya kan. Kemudian Tuhfatul Talib itu agak tuahan sedikit, agak mudaan 996. Nah, kemudian Ali Asakron kan 895 itu. Jadi upak-upaknya itu di masa-masa itu tuh, masa fabrikasi nasab ini gitu. Makanya Al-Burqah itu walaupun secara historis lah bisa untuk dikatakan orangnya ada kan. Jadi kitab sejarah hanya untuk bisa mengatakan historis apa tidak ini orang. Apakah dia sosok historis, apakah dia sosok ahistoris. Sampai kepada derajat fiktif itu bisa untuk kita melacak seseorang itu dengan metodologi teori ilmu sejarah. Ya, maka Al-Burqah, dari Al-Burqah ke Ahmad bin Isa itu 551. Ini saya menurunkan standar sebenarnya. Ketika kita mengatakan 550 tahun itu menurunkan standar agar memberikan napas bagi Balawi dan pembelanya untuk mencari kitab-kitab nasab dan juga kitab-kitab sejarah, untuk mencari kitab-kitab sejarah. Tetapi hari ini kita bisa dapat melihat bahwa memang tidak ada. Jangankan kitab-kitab nasab, sejarah, kitab sejarah yang banyak begitu dari abad ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, 8, 9, 10, itu tidak ada yang menyebut mereka itu sampai abad 9, tidak ada. Tidak ada. Kemudian di abad 8 banyak yang menyebut jadi itu Al-Ataya As-Saniyah kan. Kemudian As-Suluk, tetapi tidak menyebut ke Alwi karena memang bukan siapa-siapa. Alwi dan Jadid itu tidaklah bersaudara, tidak ada. Nah, itu di pasal kedua ini Mas Rifki ini sudah kitab-kitab yang lain tidak perlu dibahas karena kalau kitab-kitab lain akan mentok kepada kitab ini. Ya. Yang pasal ketiga ini dari halaman 25 sampai 77, yaitu tentang pengakuan dan kesaksian para ulama terhadap keabsahan nasab Balawi. Ini kitab-kitab atau manuskrip palsunya Mas Rumel masuk nih di sini nih, udah dibahas semua kan sama saya itu. Di dalam buku kemarin sengaja itu karena saya sudah dapat untuk bisa mengira-ngira bahwa yang akan ada di bukunya Hanif Alatas etc. itu tidak akan ada yang lain. Maka saya persiapkan itu untuk imunisasi bagi masyarakat dulu sebelum datangnya penyakit ini gitu. Jadi mereka sudah mempunyai imunisasi. Jadi penyakitnya datang belakangan, imunisasinya sudah ada. Jadi nggak mengefek gitu kan. Satu yang disebutkan katanya ada Hasan bin Muhammad Al-Alal 460 Hijriah. Sudah ada 460 Hijriah. Keluarga Balawi disebutkan. Namanya Hasan Muhammad Al-Alal. Hasan Muhammad Al-Alal itu bukan siapa-siapanya Balawi. Dia cucunya Ahmad bin Isa asli dari Muhammad Abu Ja'far. Namanya anak Ahmad bin Isa kan Muhammad tuh. Ini keturunannya nih Hasan Al-Alal. Sebutkan 460 Hijriah. Punya sanad yang menyebut nama daripada Ubaid segala macam, itu sudah terbukti sanad palsu tulisan Salim bin Jindan. Serat
tahun 1969 beliau wafat. Beliau orang baik, orang soleh di dalam hal lain, tapi dalam sejarah dan sanad hadis tidak boleh dijadikan pegangan. La yuhtajju bih, tidak bisa dijadikan pegangan, wala yu'tamadu alaih, dan tidak boleh dijadikan tetegenan. Kemudian Abul Qasim An-Nafat 490 sudah ada itu, silakan di dalam buku saya, manuskrip palsu Balawi versi Rumel Abbas, di situ sudah ada. Hasan bin Rashid ada juga tuh di kitab saya itu, di buku saya, silakan lihat itu para netizen. Dan Hasan bin Rashid ini bukan manuskrip palsu, ini manuskrip benar, tetapi menerangkan tentang jadid. Jadid itu sekali lagi tidak ada kaitan dengan alwi, dia tidak punya kakak namanya alwi, atau tidak punya adik namanya alwi. Jadid dan alwi orang lain, disaudarakan nanti di abad 9, namanya saudara ketemu gede, tadinya bukan siapa-siapa kemudian dipersaudarakan gitu. Kemudian ini tahun 638 katanya kan sudah ada, tidak, itu masalah jadid. Kemudian keempat, manuskrip Syekh Umar bin Sa'ad 667, sanad palsu, sudah saya bahas juga dalam kitab saya. Al-Ataya As-Saniyah 778, kitab asli tapi menerangkan jadid, bukan menerangkan tentang alwi, tidak ada kaitan jadid dan alwi. As-Suluk 732, betul ada itu kitab asli tapi tidak menerangkan alwi, itu menerangkan jadid, tidak ada kaitan jadid dengan alwi. Nah, sampai di situ saja kitab-kitab non nasab yang di bawah abad ke-9. Yang lain itu yang 180 itu semuanya akan kembali kepada Al-Burqatul Musyiqah 895 Hijriah dan tidak bisa dijadikan patokan sebagaimana kaidah yang telah saya sebutkan, la yuhtajju li kasratil masadir idza kanat kulluha tunqalu min aslin wahidin. Tidak bisa dijadikan hujjah banyaknya kitab-kitab apabila ya sesuatu kitab-kitab itu yang banyak itu diambil dari sebuah sumber yang sama, satu sumber. Tidak bisa dihitung walaupun jumlahnya 180 kitab. Bahkan kitabnya itu ada 2000 kitab, 10.000 kitab, 1 juta kitab. Itu tidak bisa untuk dijadikan pegangan, karena asal dari kitab itu semua satu, yaitu Al-Burqatul Musyiqah. Kemudian tentang pasal selanjutnya, pasal 4 dari halaman 101, pengakuan ulama besar. Oh, mangga. Sebenarnya sekaligus Yai bisa istirahat sebentar, ngopi. Rokok 100 halaman berapa ini? 78 ya. 78 sampai 101. Ya. Tentang pengakuan ulama besar Nusantara terhadap status Ba'alawi sebagai zuriat Nabi SAW. Ya. Katanya kan di situ ada tulis tuh, Syekh Nawawi Tenara. Itu ada dalam kitab Uqudul Ujen. Kemudian ada Syekh Hasyim Asy'ari, ada ulama-ulama lain disebutkan. Cari yang tegas dari ulama-ulama itu yang menyatakan bahwa Ba'alawi turun Nabi. Tidak ada. Itu menyebut Sayyid, itu di situ Hanif Alatas nulis. Dan Imam Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari menyebutnya Sayyid. Kalau menyebut Sayyid itu berarti mengakui turun Nabi. Sayyid itu ya memang ada turun Nabi disebut Sayyid, tapi bukan turun Nabi juga disebut Sayyid banyak. Jadi
Kalau masih nyebut Sayyid, masih nyebut Habib itu kan, itu bukan sebuah tanda dan ciri bahwa mereka mengakui nasabnya. Tanya aja, mengakui enggak ada kan? Coba Mbah Mun di situ ditulis mengakui Balawi sebagai turun Nabi. Mana dalilnya? Kalau Mbah Mun mengakui bahwa Sunan Kudus itu turun Nabi, saya punya dalilnya. Ada videonya. Tapi kalau Mbah Mun mengakui ini Habib ini adalah turun Nabi, tidak ada itu dalilnya. Kemudian pasal yang kelima. Jadi untuk kita tidak usah banyak membahas tentang ulama-ulama Nusantara itu, karena ulama Nusantara yang disebutkan itu hanya tidak mengatakan mereka bukan turun Nabi, tapi tidak ada kata-kata mereka yang menyatakan bahwa itu keturunan Nabi. Terutama Syekh Hasyim Asy'ari, yang saya maksudkan itu adalah dengan Syekh Nawawi atau Nara Al-Bandari. Termasuk Mbah Mun, 3 orang itu. Kalau yang lain itu ya kurang terkenal gitu kan. Pasal yang kelima dari 111 sampai 121. Penetapan nasab dengan cara al-istifadhah. Wah, ini lagi dibahas tuh sampai 111 sampai 121. Ini 10 lembar tentang surah dan istifadhah. Ini semua yang ada di situ kalau diteliti oleh orang yang faham tentang baca kitab, maka itu akan kelihatan bahwa dalil yang mereka sampaikan yang disebutkan dalam buku Hanif CS itu adalah dalil yang akan membuat nasab mereka itu rungkat sendiri. Itu kalau dibaca kemudian pahami dengan teliti dan dengan pemahaman yang benar. Dan ini kalau misalnya ditaruh di meja ilmiah, itu akan ketawa itu para para peneliti, akademisi. Ya, akademisi yang misalnya menjadi juri ya kan. Yang menjadi juri itu akan ketawa. Ini kenapa ditaruh di sini katanya. Padahal ini yang merungkatkan, ini yang menjadi dalil yang membatalkan kalau ditaruh di sini. Misalnya dengan surah istifadhah. Jadi semua ibarat-ibarat para ulama itu semuanya ditaruh tentang adamul mu'arid, tentang adanya tidak boleh bertentangan dengan yang sebelumnya, termasuk yang saya katakan tadi tentang Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Al-Jawabul Jalil, itu ditaruh di situ sebagai penguat daripada nasab mereka katanya, padahal itu adalah yang merungkatkan teori syuhra dan istifadhah. Jadi syuhra dan istifadhah itu memang bisa digunakan selama tidak bertentangan dengan adanya dalil, dengan adanya ta'an bin nasab. Kalau adanya ta'an bin nasab, dalil atau pengingkaran daripada orang yang disuhrakan, misalnya seorang anak sudah suhra sebagai anak daripada si fulan, kemudian tiba-tiba fulan mengatakan sebenarnya dia itu bukan anakku, maka itu sudah gugur semua itu suhra dan istifadhah atau tasamu itu sudah tidak bisa lagi digunakan. Nah, itu dalilnya semua di situ. Ada di dalam buku ini nih. Kemudian ada, ya. Saya cari-cari belum ketemu. Situ bahasa Arab. Itu iya. Kan itu nanti akan waktunya panjang. Jadi nanti biar ulama mendengar ini kan. Wah, saya teliti nanti gitu. Di situ semua ibarat-ibaratnya itu yang mengatakan surah istifadhah boleh digunakan selama tidak ada penentang. Semuanya ada di situ. Kemudian pasal yang ke-6 tentang jejak peninggalan pendahulu Ba'alawi di Hadramaut 122 sampai 128. Ini hanya ada beberapa lembar ya, 6 halaman jejak peninggalan pendahulu Ba'alawi di Hadramaut. Apa jejaknya? Ada makam, ada rumah, ya kan? Ada masjid.
Ya. Bagaimana orang yang tidak jangan ngomong. Orang yang tidak berhijrah, orang yang tidak berhijrah ke Hadramaut bisa punya makam di Hadramaut, bisa punya rumah di Hadramaut. Ini bagaimana ceritanya? Mereka belum bisa untuk membawa dalil tentang hijrahnya Ahmad bin Isa ke Hadramaut. Sekarang sudah berjalil dengan adanya rumah, adanya masjid, adanya makam yang diatribusikan sebagai makamnya Ahmad bin Isa. Kan ini aneh. Kemudian bab yang kedua 132. Ini bab kedua halaman 132. Ini serius ini, dari 132 sampai 500, halaman 500 itu membicarakan saya. Jadi ini sudah jelas nama saya itu Mas Rifki tidak akan lekang dimakan zaman, sudah ada ditulis di sini ini. Yaitu membongkar penyimpangan Imaduddin. Ada 9 poin yang Hanif Alatas CS ini ungkapkan dari penyimpangan Imaduddin. 1. Mengkaji nasab dengan mengabaikan dan menabrak tatanan ilmu nasab. Sudah saya jawab di dalam kitab Metode Menetapkan Nasab, menurut kitab Rasail fi Ilmil Ansab. Silakan baca. Vaksinnya sudah saya kasih kepada masyarakat dan saya sudah mengira-ngira ini nanti yang akan ditulis di dalam buku Hanif Alatas CS ini. Dan itu sudah dijawab. Bagaimana cara ahli nasab di dalam menetapkan nasab? Silakan para pemirsa membaca kitab saya yang terbaru, baru beberapa hari yang lalu itu, Metode Menetapkan Nasab menurut ahli nasab, teori dari kitab Rasail fi Ilmil Ansab. Di situ sudah ada teori-teori 7 jalan metode untuk menetapkan nasab. Semuanya tidak bisa menetapkan nasab balawi. Silahkan dibaca dan nanti kita bisa diskusikan kalau ada yang tidak setuju itu ya. Tetapi saya yakin karena dengan bahasa yang sederhana saya bikin itu siapa saja akan bisa memahaminya. Kemudian menentang, mengabaikan dan merendahkan pengakuan para ulama muktabar terhadap keabsahan nasab balawi. Menentang, mengabaikan, jadi saya ini dianggap menentang, mengabaikan dan merendahkan pengakuan para ulama muktabar terhadap keabsahan nasab balawi. Ya ini ngadu domba saya dengan para ulama. Dalam dunia ilmiah itu siapa orangnya, tapi mana dalilnya. Jadi tidak dilihat dari siapa, tetapi dilihat dari dalilnya mana. Di dalam kitab Muqaddimat ini Mas Rifki dikatakan, man ladaihi hujjatun yuqaddamu ala man laisa ladaihi hujjah. Orang yang punya dalil harus didahulukan daripada orang yang tidak punya dalil. Jadi bukan siapa. Imaduddin tidak muktabar sekarang. Tapi nanti 100 tahun lagi mungkin ada yang nulis keramat-keramat saya kan. Zaman hidupnya Syekh Nawawi apa disangka nggak ada yang benci sama Syekh Nawawi? Pada zaman hidupnya Ahmad bin Hambal apa disangka Imam Ahmad bin Hambal tidak yang benci? Pada saatnya Imam Syafi'i apa disangka Imam Syafi'i tidak ada yang benci? Sama seperti sekarang ini manusia-manusia itu di dalam bagaimana mereka bermuamalah sama, ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung, ada yang mencaci, ada yang memuji dan lain sebagainya. Tapi ketika sudah meninggal dunia, para ulama itu ketika ulama masa kemudian tidak ada lagi muzahamah di dalam dirinya dengan ulama yang sudah meninggal itu. Makanya semuanya berpegang teguh mengagungkan ulama yang sudah tiada. Mbah Hasyim mengatakan, Mbah Hasyim pada masa Mbah Hasyim hidup belum tentu mereka akan ikut Mbah Hasyim.
Buktinya Gus Dur aja dicaci maki kok. Ulama-ulama NU terus dicaci maki, Kiai Said Agil Sirot dicaci maki oleh mereka. Kalau Kiai Said Agil Sirot sudah meninggal dunia, itu baru orang. Karena apa? Sudah tidak ada kepentingan dia dengan masyarakat yang berkaitan dengan Kiai Agil Sirot. Hari ini Kiai Agil Sirot dicaci maki, biasa. Kenapa? Ada muzahamah. Ada muzahamah kepentingan di situ. Kalau sudah meninggal Kiai Masyupai tidak ada lagi muzahamah dengan dia, makanya diagungkan. Mbah Hasyim Asy'ari sudah tidak ada, makanya diagungkan. Mbah Mun sudah tidak ada, makanya diagungkan. Ulama-ulama yang masih hidup itu ada muzahamah dengan kepentingannya. Makanya dia tidak mau untuk menghormati atau menerima ucapan ulama yang masih hidup. Menerima ucapan di ulama yang masih hidup itu, kalau mereka menentang, itu mereka masih bisa untuk berdiskusi, beradu dalil. Kalau yang sudah tidak ada itu kan tidak bisa. Yang paling penting itu dari kenapa orang-orang itu sering untuk mencari dalil ulama yang sudah tiada, itu satu, tidak ada pertarungan kepentingan antara dia dan ulama yang sudah tiada. Kalau dengan yang masih hidup ada pertarungan kepentingan. Makanya ketika dia berbeda pendapat dengan ulama yang masih hidup, yang dijadikan sandaran ulama yang sudah tiada. Itu yang sebenarnya terjadi. Jadi sekali lagi saya katakan tentang banyaknya ulama-ulama yang muktabar. Muktabar menurut siapa? Muktabar menurut Hanif Alatas. Murad Syukri, wah itu Murji'ah, itu Wahabi, itu tidak bisa untuk jadi kepegang. Kenapa? Karena mengganggu kepentingannya. Mukbil Al-Wada'i, kenapa tidak diterima? Oh, itu mengganggu kepentingan mereka karena tidak percaya Nasabalawi. Kadang-kadang mereka mengatakan ini hanya Imaduddin yang membatalkan Nasabalawi. Kadang-kadang ngambil Imaduddin itu nyontoh ulama-ulama Wahabi dan lain sebagainya. Jadi tidak konsisten. Kenapa? Karena ada kekalapan di situ. Karena ada udah apa aja pokoknya. Jadi suatu sisi dia hanya mencontoh dari ulama Wahabi. Kalau saat lainnya dia satu-satunya orang yang membatalkan Nasabalawi di dunia ini. Yang benar mana itu sebenarnya? Kita tidak boleh untuk mengatakan tentang suatu dalil dikaitkan dengan subjektivitas. Ini dalilnya ada. Balawi tidak disebutkan 650 tahun dalam kitab nasab, tidak disebutkan 550 tahun dalam kitab sejarah. Jawabannya mana? Tidak ada. Berusaha menjawab dengan kitab palsunya Mas Rumel, rontok, nggak bisa. Kemudian apalagi kan? Kemudian di dalam kitab Muqaddimah juga itu dikatakan wala yafuqul masyhura illa ri'atu, dan tidak bisa untuk mengalahkan kemasyhuran illa ri'atu kecuali kitab. Jadi kemasyhuran, syuhra istifadah, popularitas memang tidak ada yang bisa mengalahkan kecuali ar-ri'ah, kitab. Apabila kemasyhuran berbeda dengan kitab, maka kemasyhuran ini gugur. Kemudian kesesatan logika. Ada kesesatan logika Imaduddin. Kesesatan logika. Logika yang mana yang sesat itu? Kemudian ada memfitnah para ulama. Khianat ilmiah. Yang khianat ilmiah itu orang yang mengutip seperti Alwi bin Thahir, kemudian ketika dilihat kutipannya tidak ada. Kitab Ar-Raudul Jali katanya Syaraf Al-Ubaidili mengatakan Ahmad bin Isa hijrah dari Basrah ke kota Madinah atau sebaliknya. Dilihat di dalam kitabnya Syaraf Ubaidili tidak ada. Itu namanya khianat ilmiah. Seluruh apa yang saya tulis itu ada referensinya. Bahkan referensinya itu sengaja saya berikan
referensi semuanya kebanyakan yang bisa diakses di dalam internet. Kenapa? Supaya semua bisa mengakses. Saya punya kitab-kitab apa namanya itu, nih misalnya contoh kitab Qiladatun Nahar, kitab apa ini lagi nih, Tarikh Hadramaut yang versi cetak, semuanya saya punya. Ini ada kitab apa ini, Tuhfatus Zaman. Tapi ketika saya lihat berbeda dengan di internet, apa namanya itu, halamannya, maka saya abaikan kitab-kitab saya versi cetak, saya mengambil versi internet untuk apa? Agar mudah diakses oleh siapapun.